Bismillahirrahmanirrahim. Orang musyrik adalah manusia yang paling sesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Kata Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah? Orang yang berbuat syirik, dialah kata Allah makhluk yang paling sesat. Pertanyaannya, sudahkah kita terbebas dari dosa syirik? Seperti kita bisa mengatakan, saya insya Allah terbebas dari dosa zina. Kenapa? Karena kita sudah tahu itu namanya zina. Kalau berhubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kita yang sah. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa mengatakan saya sudah terbebas juga dari dosa syirik? Jawabannya, tidak mungkin sampai kita tahu dulu apa itu dosa syirik dan mana saja yang termasuk dalam kategori dosa syirik. Ada orang mengatakan saya nggak makan riba, ternyata dia ambil bunga bank. Kenapa? Dia nggak tahu bunga bank itu riba. Jadi nggak bisa dia mengatakan saya sudah terbebas dari riba sebelum dia paham mana saja yang masuk kategori riba. Begitu pula syirik, jemaah sekalian. Kalau kita sudah belajar, sudah paham, baru kita bisa mengatakan saya sudah nggak berbuat dosa syirik itu, karena saya sudah tinggalkan. Kalau kita belum mengerti, bisa jadi kita katakan saya nggak berbuat syirik, tapi kita tidak sadar setiap hari masih melakukan dosa syirik. Bahkan jemaah sekalian, lebih parah lagi, banyak orang mengaku muslim berbuat kesyirikan dan dia anggap itu malah ibadah. Dia anggap itu malah mendekatkan dia kepada Allah. Contohnya apa? Dia mengaku muslim dan dia baca dalam solatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika dia butuh pertolongan, bukan minta tolong kepada Allah, kemana dia pergi? Cari kuburan keramat. Meminta, berdoa, bermohon kepada penghuni kubur tersebut. Dan orang yang bermohon di kuburan ada 3 macam. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah. Kenapa dia lakukan di kuburan? Karena dia yakin yang dikubur di situ adalah orang soleh, sehingga mudah-mudahan lebih dapat dikabulkan oleh Allah. Maka ini termasuk mengada-ada dalam agama, tapi bukan syirik. Kenapa mengada-ada dalam agama? Karena Nabi SAW nggak pernah mencontohkan, nggak pernah mengajarkan, justru melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka, dalam riwayat yang lain orang-orang soleh mereka, sebagai tempat ibadah. Yang kedua, ini yang parah. Dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut karena dia yakin yang dikubur adalah seorang wali, dengan harapan doanya itu diteruskan kepada Allah. Maka ini adalah kesyirikan. Dan yang ketiga, lebih parah lagi. Dia sama sekali nggak berharap doanya diteruskan kepada Allah, tapi yang dia harapkan wali yang dikubur itu yang mengabulkan doanya. Ini lebih parah lagi. Namun yang kedua dan yang ketiga sama-sama syirik, sama-sama termasuk dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi kata Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Dia akui atau tidak, enggak pengaruh. Dia akui atau tidak, itu tidak berpengaruh bahwa dia telah beribadah kepada selain Allah. Itulah dosa syirik. Tapi malah sebagian orang mengaku muslim, mereka anggap itu hal yang baik.